Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Kita lanjutkan kajian kita dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimallah dalam Kitabul Jami'. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akthiru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq, akhrajahu Tirmidzi wal Hakim wa sahhahah. Artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridainya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kebanyakan sesuatu yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam al-jannah adalah taqwallah dan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini, begitu pula Imam At-Tirmidzi. Adapun Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallah menghasankan hadis ini, dan hasan termasuk bagian dari hadis yang sahih. Kemudian masih dalam hadis Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridainya, su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang suatu perkara yang banyak manusia dengan sebabnya dia masuk ke dalam al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah serta akhlak yang baik. Inilah perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam al-jannah. Kemudian beliau ditanya lagi, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara, yaitu beliau ditanya tentang suatu perkara yang kebanyakan manusia itu masuk ke dalam an-nar karenanya. Maka Rasulullah menjawab, qala al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Al-Hakim dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Tayyib. Sekaligus Rasulullah SAW menyebutkan dua perkara karena sebab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, perkara yang dengannya kebanyakan manusia masuk ke dalam al-jannah, yaitu taqwallah wa husnul khuluq. Yang kedua, beliau ditanya tentang kebanyakan manusia yang dengannya manusia itu banyak masuk ke dalam neraka. Jawabannya adalah al-famu wal faraj, mulut
dan kemaluan. Kaum muslimin, jamaah ta'lim Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sifat beliau itu sangat perhatian, dengan perhatian yang amat sangat besar, dengan perkara-perkara yang erat kaitannya dengan pendidikan. Yang mana pendidikan tersebut akan mendidik umat manusia, membimbing umat manusia kepada dua perkara. Perkara pertama adalah perkara-perkara yang mendekatkan manusia itu kepada Allah. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, senantiasa beliau berusaha bagaimana yang namanya manusia itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, beliau sangat perhatian. Besar sekali perhatian beliau juga dalam perkara hubungan manusia dengan manusia yang lain. Bagaimana antar manusia ini selalu hidup rukun, tenang, damai, saling memuliakan dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Itu yang selalu beliau usahakan. Maka dengan kesempatan tatkala beliau ditanya, jawabannya mengarah kepada dua perkara tadi. Yang memang itu perkara yang sangat diharapkan oleh setiap manusia karena akan membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Bahkan beliau ajarkan dengan kalimat yang amat sangat ringkas. Sekali dengar, insya Allah saya yakin para hadirin semua, para pemirsa dan para pendengar langsung hafal. Ya, coba saya tes. Nah, Indak, pertama apa tadi wasiat Rasulullah yang membuat manusia itu kebanyakan masuk ke dalam al-jannah? Silakan dijawab. Iya, silakan. Iya. Belakangnya. Itu yang hubungan dengan manusia, yang dengan Allah takwa Allah, ya. Ringkas saja. Takwa kepada Allah, akhlak yang baik, selesai kan? Nah, dengan itu manusia banyak yang Allah masukkan ke dalam al-jannah. Hal yang sangat ringkas. Kalimatnya pendek, gak banyak. Sehingga mudah dihafal, mudah diamalkan. Ya. Yang kedua, perkara yang sangat menakutkan. Itu pun dijawab dengan ringkas cuma dua kata. Ya. Silakan, dua kata manusia. Nah, Masya Allah, bahasa Arab lagi jawabnya. Ya, al-famu wal faraj. Ya, mulut dengan lisan. Ini luar biasa. Mulut dengan kemaluan. Al-famu wal faraj. Ya, lisan, mulut, juga kemaluan. Taib, Masya Allah. Jazakumullah khairan ala timamikum wa khudurikum. Selanjutnya, kalimat yang ringkas, pendek, namun maknanya sangat luas. Kalimat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan semua perkara yang Allah larang. Karena sesungguhnya kata takwa itu diambil dari kata al-wiqayah, perlindungan. Yaitu bagaimana manusia melindungi dirinya dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya di dunia maupun di akhirat. Maka dia jaga jangan sampai celaka di dunia,
dengan akhlak yang baik. Dia jaga dirinya jangan sampai masuk neraka dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah SWT larang. Sehingga hadis yang ada di abad kita ini menunjukkan tentang fadlut taqwa, keutamaan bertakwa kepada Allah SWT. Dan bahwasanya takwa sababun lidukhulil jannah, sebab seseorang itu masuk ke dalam al-jannah. Wa taqwa wasiatullah ta'ala li jami'i khalqih. Takwa itu merupakan wasiat Allah terhadap seluruh makhluknya. Ya. Bukan wasiat orang tua, bukan wasiat orang yang kita segani, tetapi justru ini adalah wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada seluruh makhluknya, agar mereka semua bertakwa kepada Allah. Wa wasiatu Rasulullah SAW li ummatih. Takwa Allah juga merupakan wasiat baginda Rasulullah SAW terhadap umatnya. Bukti dari hal yang demikian bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 131. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Allah mulai dengan kalimat walaqad. Wawunya di sini wawul qasam. Wawu yang menunjukkan sumpah. Demi Rabb kamu. Demi Allah. Kemudian lam di sini lamut taukid. Lam yang menunjukkan penguat. Kemudian qad, setelah qad fi'il madhi. Dalam bahasa Arab juga menunjukkan penguat. Jadi wasiat ini dikuatkan dengan 3 penguat, nggak sembarangan. Sumpah, lamut ta'kid, kemudian qad, setelahnya fi'il madhi. Kalau bahasa Indonesia berat untuk mengartikannya. Demi Allah sungguh-sungguh dan pasti. Kedengarannya memang janggal. Tapi dalam bahasa Arab lezat sekali karena dikuatkan dengan 3 penguat. Bahasa Indonesia nggak ada penguat yang sekelas 3 itu. Ya, sudah ada sumpah, kemudian dikuatkan lagi, baru masuk apa yang dikuatkan dengan 3 penguat tadi. Wasoinal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Kami telah wasiatkan. Dan ini wasiat yang pasti tidak diragukan lagi kebenarannya. Allah wasiatkan kepada orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka Alkitab. Allah wasiatkan kepada Yahud, Allah wasiatkan kepada Nasara, wa iyyakum, kata Allah SWT. Dan juga aku wasiatkan kepada kalian, umat Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya takwa Allah adalah wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada seluruh makhluknya. Juga dalam surat Al-Maidah ayat 96 Allah menyatakan wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsarun. Ya, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsarun. Bertakwalah kalian kepada Allah yang hanya kepada Allah kalian semua akan dikumpulkan. Siapa yang dikumpulkan? Seluruh makhluk. Ya, yang Allah berikan badannya taklif, pembebanan syariat dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti umat manusia dan jin di akhir zaman. Allah tetap wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim
juga mewasiatkan agar bertakwa kepada Allah dengan sabda beliau, wattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah serta berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Bahkan takwa Allah merupakan seruan yang seluruh para nabi menyerukan umatnya kepada perkara tersebut, agar mereka bertakwa kepada Allah SWT, seperti yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106. Para nabi mengatakan, ala tattaqun, kenapa kalian wahai umatku tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Tanpa terkecuali seluruh para nabi memerintahkan umatnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takwa Allah merupakan syiarul aulia. Para wali-wali Allah syiarnya adalah takwa Allah. Tidak ada satupun dari wali Allah melainkan syiarnya adalah takwa Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat ke-62 sampai 63. Ya, 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah buka dengan kalimat ala. Ketahuilah, ya, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka. Sama sekali mereka itu tidak takut atas apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena mereka bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah aman, tenang, tidak ada ketakutan terhadap apa yang akan datang. Walahum yahzanun. Juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wali-wali Allah itu nggak pernah bersedih hati terhadap apa yang telah lalu. Kenapa? Karena mereka beramal, berbuat, apa saja yang mereka lakukan berdasarkan takwa Allah. Sehingga nggak ada kesedihan, nggak ada penyesalan. Karena memang takwa Allah adalah syiar para wali-wali Allah. Sehingga mereka untuk masa yang akan datang tenang. Begitu pula terhadap perkara yang telah lalu, mereka pun juga tidak ada padanya kesedihan. Kemudian Allah lanjutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itulah waliullah. Bukan waliullah itu yang sakti. Ya, yang kebal. Apalagi mengatakan waliullah menyuruh kepada mengetahui perkara yang gaib, itu wali setan. Ya, waliullah syiarnya itu tadi. Tidak pernah takut terhadap apa yang akan datang, juga tidak pernah bersedih hati terhadap apa yang telah lalu, karena mereka itu orang-orang yang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin Jamaah Ta'lim Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salafun saleh juga senantiasa mewasiatkan agar senantiasa umat manusia ini bertakwa kepada Allah. Di antaranya nasihat wasiat dari salafun saleh akan kami bacakan.
nasihat dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah SWT meridainya, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah haqqa tuqatih. Ya, Abdullah bin Mas'ud termasuk ulama ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ya, Ibnu Abbas termasuk diantaranya juga Ibnu Mas'ud, termasuk fuqahaus sahabah. Beliau mengatakan setelah membawakan firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Qala an yuta'a fala yu'sah. Allah itu ditaati dan jangan dimaksiati. Wa yudhkara fala yunsah. Allah itu hendaknya senantiasa diingat dan jangan dilupakan. Jika orang selalu mengingat Allah, dia akan semakin cinta kepada Allah. Dia akan semakin takut kepada Allah dan juga semakin berharap kepada Allah. Maka orang yang ingin bertakwa, hendaknya dia senantiasa mengingat Allah, janganlah dia melupakan Allah. Wa an yashkura fala yukfar. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu hendaknya seseorang senantiasa bersyukur kepada Allah dan jangan kufur. Mensyukuri nikmat Allah dengan mengesahkan Allah, dengan mentauhidkan Allah, juga menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk taat kepada Allah. Dan jangan sebaliknya, menyekutukan Allah atau menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Inilah makna dari ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian berkata Al-Imam Talq Ibn Habib rahimahullah, beliau menyatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa yaitu kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah, ya, ala nurin minallah, dengan cahaya dari Allah, semata-mata mengharap pahala Allah. Poin ini sangat penting, ya. Takwa kepada Allah itu seseorang mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, bukan asal-asalan. Yang penting beramal, yang penting meninggalkan, enggak. Dalam mengamalkan amalan-amalan harus dengan ala nurin minallah, cahaya dari Allah. Artinya amalan ini memang benar-benar syar'i, benar-benar diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah menyatakan, taraktukumul baidha lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan kepada kalian cahaya putih. Ya. Jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Cahaya putih tersebut beliau nyatakan kitabullah wa sunnati. Ya, kitabullah dan sunnati. Yang mana cahaya putih tersebut beliau sifati dengan sifat lailuha kana hariha, malamnya pun seperti siangnya. Tidak ada kesamaran dalam agama kita itu. Semua perintah Allah jelas, semua larangan Allah jelas, semua perintah Rasulullah jelas, semua larangan Rasulullah jelas. Kalau seseorang mau ya mempelajari warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu Alkitab dan Sunnah Rasulullah, dan mengamalkannya sebagaimana yang diamalkan oleh murid-murid Rasulullah,
orang-orang yang baik dalam mengikuti Rasulullah, salafun saleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para imam yang 4, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau lanjutkan. Kalau tadi takwa Allah, kamu beramal ya dengan cahaya dari Allah, ya, ala nurin minallah, dengan ketentuan tarju thawaballah. Kamu mengharap pahala Allah. Janganlah seseorang itu ketika beramal yang diharapkan bukan pahala dari Allah. Ngamalkan sholawat ini sholawat itu apa? Biar rezekinya lancar. Ya, bukan mengharap pahala, tetapi menginginkan dunia. Biar dapat jabatan. Mengamalkan ini, mengamalkan itu, biar wanita yang dia kejar jadi berada di genggaman tangannya. Bukan itu. Bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan harta, bukan. Tarju thawaballah. Kamu mencari pahala Allah. Jika memang seseorang itu menghendaki ketakwaan. Selanjutnya, kata beliau, wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah. Kamu meninggalkan kemaksiatan juga di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan takhafu iqaballah. Kamu tinggalkan kemaksiatan itu karena kamu takut kepada Allah. Ya, bukan takut jabatannya hilang, bukan takut hartanya hilang, bukan. Tetapi takut karena hukuman Allah. Jadi ketika beramal mengharap pahala, ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak ada tendensi dunia. Begitu pula tatkala meninggalkan suatu kemaksiatan, bukan karena tekanan ini, tekanan itu, bukan. Tetapi semata-mata karena takut kepada hukuman Allah SWT. Inilah definisi takwa yang paling sempurna. Ya, jika kita ditanya tentang apa itu takwa. Kemudian Amirul Mukminin Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah menulis surat kepada seseorang dari salah satu pejabatnya ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Kata beliau, usika bittaqallah azza wajal allati la yakbalu ghairaha. Aku wasiatkan kepada Anda agar Anda bertakwa kepada Allah yang tanpa ketakwaan kepada Allah, Allah tidak menerimanya. Jadi seluruh amalan yang ada, kalau tidak disertai dengan takwa Allah, Allah tidak menerimanya. Nah, ini menunjukkan takwa memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wala yarhamu illa ahlaha. Dan Allah tidaklah merahmati kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Jika kita ingin disayangi Allah, dicintai Allah, cukup dengan satu perkara. Ya, takwa Allah. Wala yuthibu illa alaiha. Begitu pula amalan apapun tidaklah Allah berikan padanya pahala kecuali di atas ketakwaan kepada Allah. Kemudian ini nasihat yang sangat menyentuh. Banyak yang seperti ini. Fa innal wa'idina biha katsirun wal 'amilina biha qalil. Sesungguhnya orang yang memberi petuah untuk bertakwa kepada Allah banyaknya enggak karuan. Ya, melimpah ruah. Orang yang memberikan petuah nasihat untuk takwa Allah.
Tetapi orang yang mengamalkan takwa Allah qalil, sedikit sekali. Makanya beliau amat sangat nasihatkan kepada pejabatnya untuk takwa Allah. Karena kalau bawahan itu bertakwa kepada Allah, atasan tenang. Atasan takwa kepada Allah, bawahan juga tenang. Tapi kalau atasan nggak takwa kepada Allah, sudah tunggu kehancuran. Ya, pengkhianatan demi pengkhianatan. Begitu pula bawahan jika tidak takwa Allah seperti itu. Jangankan yang sekelas negara, sekelas suami istri saja. Ya, salah satunya misalnya suaminya tidak takwa Allah, nggak tenang itu istrinya. Jangan terus. Atau sebaliknya. Kalau istrinya bukan orang yang bertakwa kepada Allah, ya, nggak pernah tenang suaminya. Ya, kalimat jangan tadi itu selalu menghantuinya. Nah, makanya terlalu banyak yang menasihati untuk bertakwa kepada Allah. Tapi yang mengamalkan untuk takwa Allah qalil. Ja'alanallahu wa iyyak minal muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku dan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, ketika beliau diangkat menjadi pemimpin, itu pula yang beliau ceramahkan di dalam ceramah pertama kali ketika beliau menjabat sebagai pejabat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Kemudian yang kedua, yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam al-jannah setelah takwa Allah adalah husnul khuluq. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya hadis yang ada di hadapan kita, hadis Abu Hurairah, menunjukkan fadlu husnil khuluqi, keutamaan berakhlak dengan akhlak yang baik. Seseorang dikatakan akhlaknya baik tatkala dia dalam bermuamalah, berinteraksi itu baik. Ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya sangat baik. Perbuatan-perbuatan yang dia lakukan juga baik. Wa anna dzalika min a'dhami asbabi dukhulil jannah, dan bahwasanya demikian itu merupakan sebab terbesar seseorang itu masuk ke dalam al-jannah. Saya bawakan nasihat dari Imam Mufassir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika beliau memberikan penjelasan tentang husnul khuluqi wa su'ul khuluq. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Beliau mengatakan husnul khuluqi wa su'il khuluq yakunu ma'allahi wa ma'a khalqih. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk itu ma'allah wa ma'a khalqih. Dilakukan oleh seseorang terhadap Allah, juga dilakukan oleh seseorang terhadap hamba Allah. Kemudian beliau rinci, fa husnul khuluqi ma'allahi al-qiyamu bi ubudiyatihi zahiran wa batinan ma'a quwwati mahabbatihi wa tuma'ninati ilaihi wal lahaji bidikrihi wa quwwati thiqati bih.
Akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang melakukan peribadatan kepada Allah baik secara zahir maupun secara batin. Dia hanya beribadah kepada Allah. Hatinya beribadah kepada Allah ikhlas, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Dalam beribadah tidak ada niatan di dalam hatinya supaya dilihat orang, supaya didengar oleh orang. Itu dibuang jauh-jauh olehnya. Dia hanya berharap dalam ibadahnya itu pahala Allah. Karena riya dan sum'ah merupakan penghancur dari ibadah kepada Allah, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Nah, ibadah zahir seperti sholat, zakat, haji, dan yang lainnya yang bisa dideteksi oleh panca indera. Adapun ibadah yang batin yaitu ibadah hati. Di antaranya niat, keikhlasan, tauhid, dan yang lainnya. Sehingga tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur kemunafikan pada dirinya. Ditambah lagi ma'aquwati mahabbatih. Dalam melaksanakan ibadah yang zahir maupun yang batin, disertai dengan kekuatan cinta yang sangat tinggi. Dia ibadah itu memang karena benar-benar mencintai Allah. Sehingga saking cintanya kepada Allah, saya kasih contoh jihad fisabilillah. Ya, berperang di jalan Allah. Orang-orang yang cinta kepada Allah nggak pernah mau barisan belakang. Selalu ingin barisan paling depan. Kenapa? Biar cepat mati, dapat syahid, ketemu Allah langsung. Karena sangat cinta kepada Allah, ingin segera ketemu. Ngomong cinta, kalimatnya Belanda masih jauh. Aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, enggak cinta namanya. Masih kedonyan. Ya, tergila oleh kehidupan dunia. Tapi kalau cinta kepada Allah, ya, nanti bakalan mati loh kalau yang terdepan. Itu yang saya cari. Supaya segera ketemu Allah. Ya, dalam keadaan taat kepada Allah. Dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ini contoh. Begitu pula amalan-amalan yang lain. Semakin lama bermunajat dengan Allah, semakin senang. Nanti dibuktikan ya di Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail. Ya. Siapa orang yang memang cinta kepada Allah itu kuat akan milih yang sholat tarawihnya lama. Nah, yang cintanya kurang, yang patas. Cek 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 cek, cek selesai. Ya, kayak matuk-matuk ayam. Ya. Nah, coba masjid yang tarawihnya lama, jamaahnya banyak atau sedikit? Jangan dijawab. Ya. Nah, masjid yang cepat sholatnya, ya, 7 menit 23 rakaat full, masya Allah. Ya, dimuat oleh media massa. Nah, semacam itu. Kecamatan lain pun ikut ke situ sholatnya. Tapi ngomongnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya habis, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan ba'dal maghrib. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala nabiya ba'dah, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Pada season yang pertama tadi, kita telah membaca sebagian penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang masalah husnul khuluq wa su'ul khuluq. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang
menegakkan beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir maupun secara batin, disertai dengan kecintaan kepada Allah yang sangat kuat, wa tuma'ninati ilaihi, juga dalam beribadah kepada Allah ada padanya kedamaian, ya, jiwa dan hatinya benar-benar merasa damai secara zahir maupun secara batin. Wallahiji bidzikrih, serta dia tekun senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa quwwati thiqati bih, kepercayaan kepada Allah sangat kuat, sangat tinggi. Itulah akhlak-akhlak yang baik terhadap Allah. Adapun su'ul khuluq, akhlak yang buruk terhadap Allah, kebalikannya. Ya. Ibadah kepada Allah baik yang zahir maupun yang batin itu asal-asalan, tidak disertai dengan kecintaan yang sangat kuat. Ibadah kepada Allah tambah gelisah. Ya. Tidak ada kedamaian. Juga dalam mengingat Allah tidak tekun. Kalau ingat, kalau enggak ya sudah. Ya. Begitu pula kepercayaan kepada Allah dhaif, lemah. Itulah akhlak yang buruk terhadap Allah. Adapun husnul khuluq ma'al khalqi, berbuat baik, yang kami maksud akhlak yang baik terhadap hamba-hamba Allah, yaitu badlul ihsani lahum, memberikan kebaikan kepada makhluk. Wa man'ul adza anhum, mencegah segala sesuatu yang mengganggu atau menyakiti mereka. Jadi berikan kepada hamba Allah itu kebaikan, cegah segala macam keburukan, jangan sampai mengenai mereka. Wahtimalul adza minhum, tahan banting. Gangguan apapun yang mereka berikan kepada kita, hendaknya kita itu siap menanggungnya. Ya, sabar. Ada kitab khusus karya Syekhul Islam tentang ihtimalul adza ma'al khalq. Tahan, bisa bersabar terhadap semua gangguan makhluk yang ada. Baik gangguan lisan ataupun gangguan perbuatan. Ingat, apa saja dari bentuk-bentuk gangguan yang ada yang menimpa kita, semuanya sudah Allah takdirkan. Untuk apa kita nggak sabar? Mereka mengganggu itu sudah Allah tentukan. Itu salah satu penyebab kenapa kita tetap bersabar. Dan cari pahala dengan gangguan mereka. Baik itu gangguan lisan ataupun gangguan fisik. Ya. Ihtimalul adza minhum. Ya, tahan banting dengan gangguan mereka. Baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Adapun berbuat buruk, hal yang dilarang oleh syariat. Su'ul khuluq terhadap khalqi, akhlak yang buruk terhadap makhluk, tinggal kebalikannya saja. Tidak mau memberikan kebaikan kepada hamba Allah. Kemudian berusaha untuk memberikan bagaimana hamba Allah itu terganggu, tersakiti, dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Itu su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Demikianlah keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallah
tinggal satu perkara yang insya Allah kita sampaikan dengan cepat, yaitu pertanyaan yang kedua. Kalau pertanyaan yang pertama, hal yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam al-jannah. Cuma 2 kata, taqwallah wa husnul khuluq. Ya, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sekarang ketika beliau ditanya tentang perkara-perkara yang banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka. Ya, an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Jawaban beliau al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Nah, memang yang namanya 2 perkara ini ringan, banyak yang nggak sadar. Bahkan sekelas sahabat Mu'adz ibn Jabal, awal-awal beliau nggak nganggep itu perkara yang besar. Ya, setelah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW, beliau orang yang paling hati-hati darinya. Nah, sampai beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan diminta pertanggungjawaban dengan sesuatu yang kita berbicara dengannya? Maka Rasulullah langsung mengatakan, takilatka ummuk. Artinya, alangkah sedihnya ibumu kehilangan kamu. Ya, gara-gara itu tadi. Menganggap apa yang diucapkan oleh seseorang itu hal yang ringan. Pertanggungjawabannya biasa-biasa saja. Maka beliau sadarkan dengan mengatakan, wahal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka beliau katakan kepada Mu'adz bin Jabal, hal yukabbun nasu finnar. Tidakkah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah dia yang pertama kali, ya, tersungkur ke dalam an-nar. Dalam lafaz yang lain, ala manakhirihim, hidungnya yang pertama kali nyentuh ke neraka, illa bihasaida alsinatihim, melainkan karena sebab hasil dari lisan-lisannya. Hasaid itu panen. Ya. Jadi ucapan ini ibarat seseorang menanam tanaman-tanaman. Nah, kalau ucapan-ucapannya buruk, ucapan-ucapannya menyelisih syariat, maka hasil panennya adalah dia dilemparkan ke dalam neraka, wajahnya dulu yang pertama kali. Atau hidungnya dulu yang pertama kali. Ini penghinaan yang luar biasa. Azab yang sangat menyiksa. Ya, seseorang dijatuhkan wajahnya dulu sudah penghinaan, padahal di lantai. Ini di neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Gara-gara kurang perhatian terhadap lisan, maka kita dapatkan banyak manusia berbicara dengan perkara-perkara yang pembicaraan itu membahayakan dirinya. Bahkan itu perkara yang dianggap oleh syariat min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang terbesar. Contoh amalan lisan yang buruk adalah al-ghibah, bukan amalan anggota badan. Ya, bukan amalan hati,
Itu amalan lisan. Bahkan Allah nyatakan ghibah tersebut seperti seseorang makan bangkai saudaranya. Ya, dan pembahasan ghibah ini panjang lebar. Tapi ini merupakan amalan lisan. Yang kedua namimah, adu domba. Yang ancaman Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannatan namam. Tukang adu domba tidak akan masuk surga. Luar biasa, amalan lisan. Dianggap ringan. Maka banyak yang menyebabkan orang masuk neraka itu sebabnya adalah tidak menjaga lisan. Ghibah, namimah. Bahkan namimah dalam kitab Tauhid dimasukkan dalam bab sihir oleh Syekhul Islam. Kenapa? Karena pengaruhnya sama. Sihir itu bisa memecah belah suami istri. Yang tadinya saling mencintai, gara-gara sihir bisa saling membenci. Namimah bukan 1-2 orang. Antar negara bisa, yang sihir nggak bisa. Diadu domba. Akhirnya perang antar suku, antar kelompok, antar negara terjadi. Sebabnya apa? Namimah. Sehingga kekuatan namimah ini ngalang-ngalai kekuatan sihir. Sehingga dimasukkan dalam bab sihir. Walaupun pelakunya tidak kafir seperti pelaku sihir. Tapi efeknya itu lebih besar daripada sihir. Itu amalan lisan yang buruk. Kemudian melaknat, amalan lisan. Mencaci, mencelah, memaki. Yang orang itu kadang perkara-perkara dosa besar ini tadi nggak merasakan. Ya, enak saja. Memang lidah nggak bertulang. Ya, mudah dalam bertutur kata dalam perkara-perkara tadi. Oleh karena itu, Rasulullah memperingatkan perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka ini, yaitu lisan. Hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua beliau sebutkan al-farj, kemaluan. Yang dimaksud dengan al-farj di sini adalah az-zina. Ya, melakukan perbuatan zina. Dan yang lebih buruk daripada zina adalah al-liwat, homo. Kalau perempuan lesbi, itu lebih buruk daripada zina. Maka merupakan keburukan suatu negeri jika di sana ada kelompok gay dan wanita yang suka sama wanita sama seperti itu pula. Hal ini banyak mengajak para pemuda, para pemudi, ya, bahkan dalam promosi-promosi, hal-hal yang lain, baik di media massa atau media elektronik, ya, atau juga media cetak, banyak mengarah kepada perkara-perkara yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan zina. Dimulai dengan perlahan-perlahan saling kenal, apalagi sekarang ini gampang sekali untuk berjanji, gampang sekali untuk ini dan itu dengan yang istilahnya setan gepeng yang ada itu. Ya, dunia ada di genggaman dengan adanya gadget-gadget yang ada. Ini banyak membawa para pemuda dan pemudi terjerumus ke dalam perzinaan. Oleh karena itu, hendaknya orang tua waspada. Jangan sembarangan untuk putra dan putrinya memegang perkara tersebut, kecuali sangat penting sekali. Barang ini adalah pedang bermata dua. Ya, salah menggunakan terbunuh sendiri. Ya. Jika ketinggalan dia juga perlu. Maka perlu pengawasan bagi orang tua. Orang tuanya pun sendiri juga perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa-apa yang telah kita sampaikan, hal yang pertama adalah anjuran untuk kita bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, peringatan keras bagi orang-orang yang tidak menjaga lisannya.
karena itu akan membawa kepada neraka. Kemudian peringatan keras dari perkara zina dan hal-hal yang mengarah kepada perzinaan. Makanya Rasulullah SAW atau syariat Islam senantiasa melakukan saddud dzari'ah, tindakan preventif. Seperti contohnya, seringnya cinta itu dari mata turun ke hati. Maka syariat memerintahkan untuk ghadul basar, menundukkan pandangan. Campur baur lagi perempuan yang bukan mahram, dilarang oleh syariat. Berkata dengan perkataan-perkataan yang mengarah kepada perzinaan juga dilarang oleh syariat. Wanita di hadapan yang bukan mahramnya dilarang membuka auratnya. Ya, disuruh berhijab, jaga jarak, jaga pandangan. Kemudian wanita dilarang melembut-lembutkan suara di hadapan pria yang bukan mahramnya. Walaupun di balik tabir. Ya kan nggak ngelihat, tetapi membuat orang penasaran. Ya, jangan, biasa saja dan berkata yang seperlunya. Perempuan jangan terlalu banyak bicara di depan orang-orang yang bukan mahramnya. Jika memang diperlukan, seperlunya saja. Nggak perlu ke sana kemari. Ya. Apalagi sampai berduaan. Ya. Ini dan itu semuanya adalah jaring-jaring syaitan untuk menjebak manusia terjerumus ke dalam perzinaan. Kemudian hadis tadi juga menunjukkan perhatian yang besar dari para sahabat terhadap keselamatan dirinya dan keselamatan umat. Mereka bertanya perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan diri mereka dan kebaikan umat. Bukan sekedar untuk tahu atau bahkan untuk modal debat, bukan. Tetapi untuk mereka amalkan. Mereka bertanya perkara-perkara yang menyelamatkan diri mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, hati-hatilah dalam menjaga lisan, hati-hatilah dalam menjaga kemaluan. Demikianlah yang kita bisa sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendengar perkataan dengan baik dan mengambil yang terbaiknya. Ada beberapa pertanyaan akan kita jawab jika kita tahu, kalau enggak ya wallahu a'lam. Ada pertanyaan, yang pertama beliau mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, beliau mengatakan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat untuk Ustadz dan jamaah Nurul Iman dan seluruh kaum muslimin. Amin. Walaki bimithli wa ziyadah. Dan untuk Anda seperti yang Anda doakan plus. Ya. Pertanyaannya, mohon nasihatnya bagaimana tata cara soft sholat pertama wanita agar tidak selalu terjadi beda pendapat dan ribet sebelum mengikuti sholat berjamaah. Soft yang terbaik bagi wanita itu adalah yang terbelakang. Ya, maka jangan terlalu mendekat kepada soft laki-laki. Ya, yang terbaik adalah yang paling belakang bagi wanita. Kalau laki-laki, yang terbaik yang terdepan. Demikianlah
Jadi ketika mau mengatur shaf, ya, ambil jarak, dilihat jamaahnya banyak atau sedikit. Ya, kalau memang banyak ya diatur supaya rapi, tapi kalau jamaahnya sedikit langsung ambil bagian belakang jauh dari shaf laki-laki. Nah, demikian. Ada pertanyaan? Kata dia, semoga Ustadz dan keluarga juga jamaah kajian selalu dalam lindungan Allah. Amin. Wa iyyakum. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya, apabila kita pernah berbuat dosa ghibah, lalu kita sudah minta maaf dengan yang dighibahi, apakah Allah sudah mengampuni dosa ghibah yang dilakukan? Kalau memang dia benar-benar bertaubat, ya, tidak main-main dalam meminta maaf atau terpaksa karena ada kepentingan atau ada ini dan itu yang sifatnya dunia, maka Allah SWT pasti akan mengampuninya. Ya, kalau memang dia taubatan nasuhah, ya, minta maafnya benar, tidak main-main dan tidak melakukan kembali. Dan jika tidak, bagaimana bentuk taubat yang harus dilakukan? Ya, kalau ghibah, ya, minta maaf kepada yang bersangkutan dan ditambah lagi doakan yang dighibahi itu agar Allah SWT mengampuninya, agar Allah SWT memberikan petunjuk hidayah dan istiqomah di atas al-haq. Dan jangan mengulangi lagi. Wallahu ta'ala al-musawab. Demikian yang kita bisa jawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.